kumpul keluarga atau lagi ketemu sama temen gitu, selalu ada aja yang komentar soal penyakit hipertensinya. Aduh, hipertensi aku tinggi deh. Aduh, aku nggak boleh makan itu soalnya aku hipertensi. Aduh, kepala aku pusing. Aduh, pundakku sakit. Dan itu berulang. Dan permasalahannya bangga gitu kok nggak sembuh. Tahu nggak sih ada komplikasinya itu loh, Kang? Nah, itu dia bahaya. Dan dulu itu kayaknya kalau hipertensi, wah penyakit orang tua. Hei, jangan salah. Sekarang yang muda-muda pun banyak yang sudah terkena hipertensi. Karena muda? Muda dong, sehat. Hipertensi enggak? Enggak. Oke, bagus, pintar. Kan harus acara kesehatan, masa nggak sehat? Ya. Jadi hari ini kita akan berbincang mengenai hipertensi. Ada Bang Faidon di sini. Hai Bang Faidon. Halo Nat, halo Mbak Tantri. Oh ya, semangat pagi Indonesia. Senang ya dengan semangatnya ya. Tapi kalau kena hipertensi jadi nggak semangat lagi loh. Aduh, jangan, karena pasti nggak enak. Betul, dan betul tadi yang Tantri bilang, hati-hati dengan komplikasinya ya. Nah, tapi ini ada yang mau bertanya nih sama Bang Faidon. Boleh, ayo. Ya, ini ada ibu dari Jakarta. Oke. Saya Yurida dari Jakarta. Saya penonton Go Healthy Metro TV. Dan selama ini saya punya riwayat hipertensi. Dan saya sudah minum obat tapi masih naik turun terus. Nah, saya mau tanya sama Bang Faidon, gimana sih cara mengatasi biar hipertensinya nggak naik turun? Ibu Nurida dari Jakarta. Jadi sekarang Anda boleh loh bertanya soal kesehatan Anda di Go Healthy ini. Ya, silakan kemudian kirimkan video Anda dengan pertanyaannya langsung ke email di bawah ini. Nanti kita tunggu sehingga Anda bisa tanya langsung kepada narasumber yang ada. Ya, Bang Faidon, ternyata hipertensi orang udah banyak tahu ini penyakit darah tinggi. Tapi ya kayak gimana ya? Nah, banyak yang nggak tahu juga ternyata gitu loh. Betul. Nah, jadi sebelum kita lanjut dengan penjelasannya, bagaimana tips-tipsnya, saya mau sharing dulu sedikit ya buat Kang Ronald, Mbak Tantri, dan semua pemirsa seluruh Indonesia. Jadi, Kang Ronald ya sama Mbak Tantri, 1 dari 3 orang di dunia ini sebetulnya terdiagnosa hipertensi. Waduh. Dan kemudian jumlah ini akan terus bertambah dan diperkirakan akan mencapai 1,5 miliar di tahun 2025. Dan 23,7% dari 1 juta kematian di Indonesia pada tahun 2016 itu tersebab oleh hipertensi. Dan ini datanya dari Kementerian Kesehatan, jadi valid di Indonesia, jadi valid ya. Yang kita lakukan apa? Karena ini banyak sekali kejadian-kejadian hipertensi itu kita nggak ngerasa. Nah, kita nggak ngerasa, kita nggak tahu, atau ternyata jadi komplikasi. Nah, sebetulnya tensi yang bagus berapa sih? Yuk kita lihat dulu slide-nya. Jadi sampai usia berapapun, Kang Ronald, Mbak Tantri, dan pemirsa di Indonesia, upayakan tensi kita 120/80. itu yang baik. Itu yang baik. 120/80. Kalau bisa secara alami, kalau enggak ya memang harus dengan bantuan obat-obatan. Tapi harus jaga di situ supaya tidak terjadi komplikasi. Oke. Nah, komplikasi itu adalah sesuatu yang tidak kita sukai. Jadi ketika orang hipertensi nggak pernah periksa nih, biasanya pemirsa di Indonesia juga kan mungkin takut ya periksa, takut ketahuan penyakitnya katanya gitu. Jarang. Itu banyak sekali yang begitu. Iya. Misalnya yang paling kita takutkan apa? Kerusakan mata, bisa stroke, serangan jantung, gagal ginjal. Kemudian pada laki-laki adalah impotensi. Jadi masih muda sama istrinya menjadi tidak bisa melakukan fungsinya sebagai laki-laki. Sementara hanya gara-gara hipertensi. Dan ini sebetulnya kita bisa atasi secara alami kalau kita tahu caranya. Buat Ibu Nurida dari Jakarta dan ibu-ibu lain di seluruh Jakarta dan mungkin di seluruh Indonesia, bagi Anda yang kepingin tahu bagaimana tipsnya untuk menurunkan tensi secara alami, akan saya bagikan tipsnya buat Anda. Oke, kita simak tipsnya sekarang ya. Nah, ini yang pertama, kalau kita makan ini misalnya gula, goreng, garam, itu berarti kita memang dengan sadar memilih makanan yang bisa menaikkan tensi kita. Gula itu membuat darah lebih kental. Goreng itu bikin darah lebih kental. Garam itu menarik cairan ke dalam pembuluh darah. Jadi gini, garam itu sebetulnya nggak masalah. Tapi ketika kita sudah punya hipertensi, garam itu menjadi masalah. Makanya kalau udah terlanjur hipertensi, ya hitung jumlah garam yang kita mau makan. Jangan lewat dari 2 gram satu hari. Artinya memang kita harus belajar mengubah makanan yang enaknya kurang sehat menjadi enak yang sehat. Berubah rasa. Sedikit. Tapi yang satu enak sehat, yang satu enak nggak sehat. Kita mau yang mana? Pilihan ada di tangan kita. Yang sehat dong pasti. Oke. Kedua adalah makan buah-buahan yang membantu menurunkan tensi. Ada. Jadi misalnya kita makan semangka. Ya. Semangka itu kalau kita makan bagian merah sama bagian putihnya, kalau bisa bijinya kita makan juga. Yang bener, Bang. Atau di blender, ya. Jadi kita makan semangka, itu bisa membantu menurunkan tensi kita. Dalam 1 jam itu tensi kita bisa turun 10 mm Hg kira-kira. 5 sampai 10 mm Hg. Semangka hebat nih, Tante. Dalam 1 jam. Artinya kita bisa pilih salah satunya semangka.
Selain semangka apa? Melon. Ya. Terus kedua, tomat. Nah, tomat ini yang paling penting adalah nanti ketika dia membantu menurunkan kolesterol dan trigliserida secara alami. Jadi itu bikin darah itu lebih lancar, lebih optimal kerjanya. Dan tomat ini sama dengan semangka itu dia membantu membuka pembuluh darah. Ya. Jadi pembuluh darah terbuka, tekanan darah kita turun secara natural. Syaratnya lagi, jangan pakai gula. Soalnya saya sering ketemu orang makan tomat potong-potong dikasih gula pasir. Sama aja. Jadi kalau saya makan tomat nggak ada dampaknya ya karena tomatnya digulain kan gitu. ya. Jadi satu tomat, satu semangka, satu lagi nih yang mungkin pemirsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke tahu ya bahwa buah ini sangat populer namanya timun. Nah, timun ini punya khasiat yang luar biasa untuk membantu menurunkan tensi kita. Di luar menurunkan tensi, timun itu juga membantu tulang kita jadi kuat. Wow. Ya, bikin kulit jadi kenyal, awet muda. Makanya ada masker mentimun tuh kan ya. Betul. Kemudian Pintar membantu dimanfaatkan. memperlambat kenaikan gula darah karena hipertensi dan diabetes biasanya saudaraan. Oke. Jadi kita makan sebelum makan timun, nah banyak makan timun, makan tomat, Oke. ya kan? Kan itu lalapan ya biasanya. Kayak lalapan, ya. kemudian kita baru makan nasi, nasinya kalau bisa nasi merah, ya. Kemudian kita milih menunya yang tidak digoreng, Ya. Jadi itu contoh tips yang sederhana dengan buah-buahan, gampang kan? Gampang. Masih mau tips yang lain nggak? Mau dong. Setelah yang satu ini. Aduh, bisa aja nih Bang Bisa Faisal ya, ya. berhenti. Bikin penasaran deh Iya. aku. Ya Iya, udah. betul. Jadi pemirsa, yuk kita kendalikan tekanan darah kita. Jangan sampai terjadi komplikasi.